Tidak adilnya di situ. Jadi dosen juga dosen sama. Dia menjadi sesuatu yang mengerikan ketika dibandingkan dengan yang itu tadi. Saya ke Prof. Rudi dulu. Gayus ini menjadi pegawai negeri sipil itu sekitar 10 tahun, hampir sekitar 10 tahun gitu. Dalam hampir sekitar 10 tahun itu bisa mengumpulkan kekayaan 100 berapa ya? 4 miliar gitu, Prof. Ini kan berarti tanpa menyampaikan azas praduga tak bersalah ya, ini ada indikasi korupsi kan seharusnya. Bagaimana, Prof? Prof, tapi kan ini nilainya sangat besar sekali. Iya. Saya pandang suatu hal yang lumrah ya. Kalau kemudian dengan status sebagai seorang pegawai negeri dengan golongan 3A. Lumrah kalau kemudian dia korupsi. Kirain lumrah gajinya segitu gitu. So, tanpa dengan usaha yang demikian suatu hal nggak mungkin. Yang kedua, ya, tampaknya kemudian dari sisi lingkup pekerjaannya, yaitu sangat menjanjikan untuk ke arah sana. Kalau kemudian pengawasan tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, itu kondisi real seperti itu. Nah, kalau sekarang ini kita lagi gencar pemberantasan korupsi, tapi dengan munculnya Gayus yang masih usia muda, 31 tahun, bisa mengumpulkan sekian banyak uang dalam waktu yang relatif singkat begitu, Prof. Ini menunjukkan bahwa celah-celah ini juga di tempat lain dong seharusnya gitu. Ya, kan itu kemungkinan. Sehingga kemudian muncul istilah ada tempat kering atau tempat basah. Nah, kemudian pada posisi basahlah yang kemudian berkemungkinan seperti yang demikian itu. Wah, kalau tempatnya basah berarti harus sedia sepatu boot tuh. Iya kan, Pak? Maksudnya apa nih, Pak? Bisa dijelaskan, Pak, Prof, yang basah dan yang kering? Ya, but tadi. Maknanya adalah sedemikian banyaknya aliran-aliran uang pada suatu tempat yang mengajarkan memang ada kecenderungan ke arah sana. Iya, ini ke Mas Wendo dulu nih. Mas Wendo, kalau ada tempat basah dan tempat kering, emang kadang-kadang ada pemakluman di masyarakat. Melihat orang kaya, oh terang aja, basah gitu kan. Nah, itu gimana Mas sebenarnya? Ya sama aja. Ya, kalau tadi dibilang 3A sebegitu, lah kan dia punya atasan. Atasannya mungkin 4A atau berapa A, saya nggak ngerti lah, bangsa pegawai negeri gitu nggak ngerti. Pastilah itu juga lebih kaya daripada Gayus. Nah, nggak apa-apa, Gayus melakukan itu nggak apa-apa sampai terbukti. Dia masih bisa berbuat baik kok. Berbuat baik maksudnya? Loh, dia masih bukan karena duitnya banyak, dia kan tinggal bilang, iya waktu itu saya mengerjakan bersama Profesor ini, bersama Melani, bersama Arsento. Kayaknya nggak cocok dia. Ya disuruh beli rokok, Arsento nggak cocok, tapi dibagi-bagi ini. Selalu ada tiap kesalahan kita bisa mengambil sesuatu intinya. Nah dia tinggal ngomong itu. Pasti nih rambutnya sebentar lagi gondrong dia. Kalau gagah gitu, kalau berani gitu, kalau nggak rambutnya pendek terus mulu gitu, kurang meyakinkan lagi tadi. Ya, Prof. Rudi, kalau dilihat berarti Gayus ini tidak bekerja sendiri ya dalam mengumpulkan ini gitu. Korupsi selalu nggak sendirian ya, Prof ya? Iya, emang trennya sekarang begitu, Prof. Korupsi itu harus berjamaah begitu. Rame-rame gitu ya. Dan memang terbukti ya, ternyata kemudian pimpinannya pun kemudian menjadi bagian dari persoalan mafia pajak yang ada. Yang kedua ya memang suatu hal yang nggak gampang untuk kemudian menjadi sendirian, karena kemudian apa yang ia lakukan di bagian dari kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka kemudian betul seperti yang dikatakan, yaitu akan kemudian muncullah banyak orang yang kemudian terlibat masalah tersebut.